Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar lagi tematik ya, secara video pembelajaran ya, menggunakan media video pembelajaran. Hari ini kita mulai masuk ke subtema 4 ya, subtema 4. Tentang apa? Tentang faktor pertumbuhan tumbuhan ya. Kalau kemarin kita faktor pertumbuhan hewan, kalau sekarang pertumbuhan tumbuhan. Jadi tumbuhan juga tumbuh ya karena makhluk hidup. Tujuannya pembelajaran hari ini agar anak-anak tahu proses pertumbuhan tanaman dan bisa mempresentasikannya, ada apa aja ya. Nah, kita ingat-ingat lagi materi yang kemarin. Yang pertama ada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Biasa ya, kita bisa dengan menyingkatnya B3PMT. B3 apa? Bernapas, bergerak, berkembang biak. PMT, peka terhadap perangsangan. M, makan dan minum. Dan T, tumbuh ya. Kita bisa ingat itu P3 PMT. Oke, gimana tadi? P3 B3 ya, B3 PMT. Nah, bernapas, bergerak, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, makan dan minum, dan tumbuh. Kemudian manusia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya terhadap pertumbuhannya. Yang pertama, makanan. Nah, manusia harus makanannya dijaga, harus yang sehat-sehat dan harus beragam. Gak bisa kalau misalkan makannya cuman mentimun aja gitu ya, cuman satu aja gitu, sayurannya itu aja gitu ya, gak berubah-ubah, gak bisa. Kalau makan daging terus, nah itu kurang sehat, kurang baik, karena tubuh memerlukan berbagai vitamin dan mineral ya. Kemudian olahraga, sehat ya. Olahraga, wajib olahraga ya, minimal seminggu sekali 1 jam, bisa 1 jam. Kemudian rekreasi, nah ini ya, perlu rekreasi dan juga istirahat minimal ya, dalam tidur 8 jam ya. Kalau lebih biasanya pusing, kurang juga pusing gitu. Jadi yang pasnya 8. Terus ada faktor pertumbuhan hewan. Faktor pertumbuhan hewan dipengaruhi oleh makanannya. Beda sama manusia ya. Kalau hewan itu nggak butuh rekreasi, perlu istirahat, cuman yang paling berpengaruh makanannya ya. Harus makan. Dan di sini kita lihat ada daur hidup. Daur hidup itu proses ya, proses makhluk hidup. Ada siklusnya, ada perputarannya. Kayak ini ada daur hidup ayam. Ayam itu kita mulai dari telur ya. Dari telur maju lagi jadi anak ayam, dari anak ayam jadi jadi ayam remaja ya. Dari ayam remaja jadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa ini yang siap dipotong ya, yang siap nanti dipenggal dan bisa dimakan. Kemudian ada daur hidup kucing. Kalau kucing nggak bertelur, jadi setiap makhluk hidup yang tidak menyusui itu bertelur. Kalau yang menyusui itu pasti melahirkan. Contohnya manusia, kucing, anjing gitu ya, singa, macan, itu melahirkan semua. Nah, kalau yang melahirkan berarti yang keluarnya anak kucing ya. Misalkan kucing itu anak kucing, manusia anak manusia. Kalau bertelur ya telur dulu. Dari anak kucing berubah jadi anak kucing ya. Dari anak kucing berubah jadi kucing muda, dari kucing muda berubah jadi kucing dewasa. Kemudian daur hidup kupu-kupu. Kalau daur hidup kupu-kupu itu ada 4. Ada 4 ya. Dari apa? Biasa kita mulai dari telur dulu ya. Dari telur berubah jadi ulat,
Dari ulat berubah jadi apa? Jadi kepompong. Dari kepompong berubah jadi kupu-kupu. Proses perubahan ini disebut metamorfosis. Ya, perubahan yang terjadi dari ulat ke kupu-kupu. Beda bentuk ya, jadi metamorfosis. Nanti juga ada di nyamuk juga sama bermetamorfosis. Nah, ini ada katak juga 4 ya, dari telur berubah jadi berudu ini ya, anak katak, kemudian jadi katak muda, dari katak muda berubah jadi katak dewasa. Terus ada daur hidup nyamuk juga 4 ya, dari telur dulu, telurnya ada di atas air, kemudian jadi jentiknya di bawah air, dia berenang-renang ya di air. Ada pupa, kalau pupa itu mengambang di dalam air tapi menyentuh atas air ya, dan berubah jadi nyamuk dewasa. Nah, ini nyamuk itu ada nyamuk Aedes aegypti ya, yang menyebabkan demam berdarah, makanya harus menjaga lingkungan. Sekarang kita lanjut lagi ke subtema 4 ya. Buka halaman 154. Baik, sudah. Kita akan baca bersama-sama ya. Seperti biasa, kalau ada titik berhenti sejenak dan bisa lanjut lagi. Kita berhenti dulu ya, kalau koma sejenak bentar aja, kemudian ada titik berhenti aja ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ini ya. Kita lihat misalkan ini ada biji nih, biji kacang ya, anggap saja nih biji kacang misalkan. Embrio. Jadi sini ada embrionya ya. Kemudian yang calon tumbuh baru. Kemudian ada selimut biji yang melindungi bijinya. Jadi di dalam itu kalau misalkan dibelah pasti kelihatan. Kemudian ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi sebenarnya di dalam biji itu udah ada makanannya buat tumbuhan. Makanya kalian coba aja. Misalkan yang ada bijinya apa? Mangga misalkan. Kalian coba aja. Mangga dikeringin dulu, nanti siram, kasih air, dan tunggu aja beberapa hari gitu ya. Nanti akan tumbuh tunas, akan muncul ya dari embrio baru, tumbuhan baru. Kemudian dari biji itu bisa toge juga dari biji tumbuhnya. Oke. Dan banyak lagi ya, kalian bisa cari. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 156. Di halaman 156 ada bacaan lagi. Nah, ini bacanya kita baca bareng-bareng ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Oke, ini kita lihat ya. Kalau tadi kan pakai biji, ada bijinya, keluar dia ya dari situ. Kalau tunas itu lihat aja di sampingnya, di samping pohonnya keluar tunas baru, keluar kayak pohon baru yang kecil kayak gitu. Cocor bebek ada di daunnya. Jadi nanti kalau misalkan
pengen punya pohon pisang yang banyak ya, lihat ada nggak di sampingnya tunas-tunasnya yang kecil-kecil, nanti bisa dicabut, dipindahin ya. Cocor bebek juga sama. Kalau biji ya udah pas kita makan buah misalkan si bijinya jangan dibuang, dikeringin dulu, nanti bisa ditanam. Nah, ada bacaan lagi lanjutannya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah, ini ada gambar pohon bambu ya. Pohon bambu juga sama. Dia berkembang biak menggunakan tunas. Kita lanjut lagi. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, anak-anak bisa lihat ya kalau jalan-jalan, perhatiin aja pohon-pohon tersebut ada nggak yang kecil-kecil. Jadi di pohon yang ada pohon yang besarnya, terus lihat di sekitarnya ada nggak pohon-pohon yang kecil. Nah, itu yang kecil-kecil itu tunas ya, bisa jadi pohon baru. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 167. Di halaman 167 ada bacaan lagi. Nah, ini diusahakan ya banyak membaca karena banyak informasi yang perlu diserap, apalagi sekarang sudah kelas 3. Oke. Kita baca ya bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Oke, kita bisa cek ya bentuknya. Jadi lihat bentuknya, ada umbi batang, lapis, akar teh gimana? Lihat aja batangnya, kalau misalkan ya si akarnya di bawahnya yang ditanam nih. Ini batang karena besar-besar ya. Besar-besar. Kayak talas itu juga umbi batang ya. Kentang, terus ini singkong, umbi batang. Kemudian ada yang umbi lapis. Umbi lapis mah lihat tuh ini bawangnya berlapis-lapis. Bawang daun, bawang apa ini? Bawang merah sama bawang bombay. Itu bawang yang dengan umbi lapis ya, berlapis-lapis. Sama kalau kalian coba aja misalkan bawang daun juga bisa dicek ya. Coba aja kalau ada akarnya kasih air aja, kalian tanam di depan rumah tanpa tanah, kasih air aja, dia bisa tumbuh lagi. Jadi nggak usah beli lagi ya kalau ngedadak butuh teh, tinggal bawa aja depan rumah yang bekas sebelumnya. Itu pakai umbi lapis, lihat aja nanti lapisan yang lainnya keluar tumbuh gitu ya, keluar buat tumbuh. Kemudian ada umbi apa tadi? Umbi akar. Nah, lihat ini ada lobak itu keluar akar-akarnya ya. Ini akar-akarnya nih. Nah, oke, kita lanjut lagi ke halaman 173. Dibuka dulu halaman 173. Oke, ada bacaan. Di sini ada dialog. Coba Buca akan jadi Edo, kalian jadi Lani ya. Siap? 1, 2, 3. Hai Lani, kamu sedang apa? Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Itu tanaman apa, Lani? Oke, good job. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya, masih ada. Bolehkah aku minta bijinya?
Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Spora? Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Wah, kamu hebat lah nih. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Iya, kamu benar. Oke, yeay, good job. Oke, ini ada perkembangbiakan dengan spora ya. Kita udah baca bareng-bareng. Jadi ternyata di pohon paku itu ya, tanaman paku, kalian bisa lihat di dekat tembok-tembok gitu, pasti banyak. Nah, itu bisa dilihat belakangnya. Di belakangnya ada spora. Spora ini bisa terbang kemana aja, ke bawah angin ya, dan jadinya tumbuh di mana aja. Si tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, jadi kalau mau nanam ya bawa aja tanamannya, daunnya ya, karena ada di belakang daunnya si spora-spora. Oke. Yang penting bagi tanaman juga adalah cahaya matahari dan nutrisi dari air. Jadi harus dikasih cahaya matahari ya, jangan disimpan di dalam rumah. Terus harus dikasih air. Jadi kalian kalau punya tanaman harus di luar dan dikasih air ya. Jadi ya, kesimpulannya tanaman juga berkembang biak. Tapi beda, bukan beranak atau melahirkan. Sama ya, beranak dan melahirkan. Bukan melahirkan atau bertelur, tapi melalui biji, dari umbinya, dari apa lagi? Dari tunasnya dan spora. Kita singkat aja butes gitu ya, buts gitu, buts. BUTS, buts. Apa buts? Biji, umbi, tunas, dan spora. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, Bu Ica cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan kerjakan Kahoot ya, mainkan Kahoot dan ulangi kalau belum dapat betulnya 8 soal. Oke, Bu Ica cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.